Halo, kita ketemu lagi dengan Ingra Micro Solutions Day. Untuk saat ini bertemakan cyber security yang banyak sekali diperbincangkan dan diperdebatkan. Apakah kita sudah aman saat ini? Solusi yang kita gunakan sudah sesuai? Apakah sudah best practice? Dengan Ingra Micro Security Day saat ini, kita akan memberikan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan di tempat Anda. Kali ini kita akan membawakannya 4 segmen. Sisanya kita akan berikan di kemudian hari. So stay tune. Baik, kita mulai dari segmen yang pertama, yaitu FSI. Berikut solusinya. Lihat dong ini. Sumpah serius ini gosip banget sih di satu kantor. Mending Harus lo tahu datang semuanya. ya besok ya. Bener. Apa kabar Bang? Selamat pagi. Dengan saya Rini di sini. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Iya, bagaimana? Bisa diulang kembali, Bu? Suaranya tidak terdengar. Iya, bisa diulang. Halo? 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 Nih, Apa nih? makanya pakai Jabra. Ya, baik. Iya, mohon maaf ya Ibu tadi ketidaknyamanannya. Iya, boleh sekali. Iya, baik. Nanti akan kita validasi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Iya, saya tahu. Tapi ini gimana? Dari pagi m-banking saya error terus. Iya Bu, kami mengerti kendala Ibu. Untuk masalah ini akan kami follow secepatnya ya Bu. Mbak, udah seminggu ini saya dapat telepon scam mengatasnamakan bank ini. Ini saya yakin nih data saya ini bocor. Gimana Mbak solusinya? Ya, malam teman-teman Ingra Micro, terima kasih sudah merespon dengan tepat dan hadir malam ini untuk membantu menyelesaikan masalah kami. Saya briefing dulu masalahnya. Yang pertama terkait dengan m-banking, di mana nasabah komplain bahwa mereka tidak bisa mengakses m-banking pada saat jam-jam sibuk, dan ini harus diselesaikan. Yang kedua terkait dengan data breach, ada indikasi datanya itu bocor dan nasabah mengalami scam calling beberapa kali dan kita harus melindungi data-data dari nasabah. Jadi bagaimana dua masalah ini penting dan harus segera diselesaikan. Dan kira-kira dari teman-teman Ingra Micro apa solusi untuk kedua masalah ini? Ya, terima kasih Pak Fendi atas penjelasannya. Jadi analisa kami di sini ada 3 hal yang harus ditingkatkan dari aplikasi m-bankingnya Pak Fendi. Yang pertama dari sisi scalability-nya, agility-nya, dan juga di sisi security-nya. Lalu kalau melihat dari masalah di akses m-banking, ini kemungkinan adanya bottleneck session di aplikasinya Pak Fendi. Jadi perlu adanya ekspansi di sisi satu infrastrukturnya dan juga di sisi networknya Pak. Nah, untuk masalah di infrastruktur, kita ada tim expert, yaitu nanti ada rekan saya Pak Nando yang akan menjelaskan ke Pak Fendi perihal solusi untuk di sisi infrastrukturnya. Oke, makasih Pak Faisal. Menurut saya, dilihat dari kebutuhan yang membutuhkan agility, scalability, dengan implementasi microservices menggunakan Red Hat OpenShift, itu dapat menunjang scalability yang dimaksud dengan Pak Faisal. Karena di OpenShift itu memiliki fitur auto scaling, yaitu dia akan scale up jika traffic aplikasinya tinggi dan akan scale down jika aplikasinya trafficnya sedang menurun. Tambah lagi dimudahin juga dengan deployment, terus lagi manage dan operate OpenShift itu menggunakan Red Hat Ansible. Nah, untuk persistent storage-nya sendiri itu kita gunakan Hitachi Vantara, karena Hitachi Vantara ini udah terbukti kalau dia powerful,
kemudian stable, kemudian dia secure. Menarik sih Pak, dari backend prosesnya saya rasa itu oke banget ya. Mungkin ada solusi untuk di bisnis prosesnya. Nah, untuk membantu bisnis proses automationnya, kita bisa gunakan RPA, Robot Process Automation. Kita pakai UiPath namanya. Ini adalah solusi yang sangat fleksibel. Bapak dapat mengotomasi berbagai proses bisnis, mulai dari pengolahan dokumen hingga manajemen data. Ini juga dapat terintegrasi dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada. Yang menariknya dari UiPath, kemampuannya dia mengurangi kesalahan manusia, kemudian meningkatkan akurasi, dan mempercepat waktu penyelesaian tugas. Oke, good. Lalu bagaimana dengan sisi security-nya? Ya, Pak Pandi, untuk di sisi security, hal pertama kita akan tawarkan dari aplikasi security-nya. Kita memiliki solusi dari produk Aten, yaitu Web Application Firewall, dan juga ada dari sisi load balancer-nya juga. Nah, untuk isu kebocoran data, kita memiliki solusi dari Trellix, Pak, namanya Data Loss Prevention. Nah, di sini nanti Trellix akan membantu untuk mengamankan ataupun mencegah kebocoran data-data yang sifatnya konfidensial dan juga mungkin data-data yang terkait dengan data nasabah di tempat Pak Fendi. Lalu untuk keamanan secara menyeluruh di environment-nya, kami menyarankan dilakukan vulnerability assessment secara berkala. Nah, nanti kita memiliki juga solusi atau tools dari Rapid7 untuk vulnerability assessment-nya. Oke, solusinya udah bagus, mohon segera dijalankan. Terima kasih sekali lagi atas supportnya tim Ingram Micro malam ini. Keren kalian. Iya, oke, dengan senang hati Pak Fendi. Wah, menarik ya. Berikut adalah segmen kedua, yaitu manufacturing. Selamat pagi semuanya. Good morning Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi atas feedback yang diberikan terhadap laporan bulanan kami. Sekarang ini kebetulan saya sedang bersama tim Ingram Micro sebagai IT konsultan kita yang akan membahas untuk improvement dari sisi security dan operasional di perusahaan kita, Pak. Silakan Pak Dedi. Terima kasih untuk teman-teman di Jakarta. Secara singkat, direction yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin mendengar ide mengenai efisiensi operasional, workforce, serta teknologi yang bisa diterapkan untuk seluruh cabang. Dengan keadaan ekonomi yang secara makro dan pengembangan perusahaan, maka kami sangat menyarankan untuk dilakukan efisiensi secara maksimal dan bertahap sampai tahun 2026. Silakan, Pak Lulus, apakah ada ide atau informasi yang bisa disampaikan? Dengan senang hati Pak Dedi, saat ini saya bersama tim Ingram Micro sebagai IT konsultan untuk perusahaan kita untuk mengimprove dari sisi security-nya. Tadi sempat diskusi juga terkait solusi yang kita bisa improve untuk perusahaan kita. Terutama saat ini kita sedang mendirikan beberapa data center untuk cabang kita yang cukup banyak. Seperti itu, mungkin dari tim Ingram Micro bisa membantu dari sisi manajemen ataupun dari sisi security supaya perusahaan kita aman, seperti itu. Oke, baik Pak. Saya sudah bisa menangkap kebutuhan Bapak. Untuk solusi data center di tiap cabang kita menggunakan konsep local edge, di mana nanti data centernya kita menggunakan micro DC, dan micro DC sudah dilengkapi dengan DCIM, di mana kita bisa memonitoring seluruh data center Bapak di cabang secara centralized di pusat, seperti itu Pak. Dan untuk solusi servernya nanti akan disampaikan oleh rekan kami Pak Erwin. Silahkan Pak Erwin. Dari kami akan mencoba mempropos server SPI ProLiant DL345 Gen 11 yang mana sudah menggunakan prosesor AMD EPYC Genoa up to 96 core dan memori up to 3 TB sehingga dapat mendukung cabang-cabang Bapak di perusahaan Bapak dan dapat digunakan sebagai bare metal dan virtualisasi infrastruktur. Dari solusinya saya sangat optimis.
Oke, semoga kita bisa implementasi dengan baik untuk produk-produknya. Tapi saya sejujurnya agak sedikit konsen terkait security, terutama saya dengar saat ini kan cukup banyak perusahaan yang terkena ransomware. Mungkin Bapak-Bapak lebih advance tentang solusinya. Mungkin ada masukan untuk perusahaan kita. Terima kasih Pak Lulus. Terkait concern Bapak seputar ransomware tadi ya Pak, kita memiliki solusi namanya Trellix Application Control. Itu bisa berguna untuk hardening dari sisi host aplikasinya. Lalu kita juga ada dedicated antivirus yang berbasis agentless untuk memproteksi environment yang telah mengadopsi virtualisasi seperti yang ditawarkan oleh teman saya. Lalu juga untuk resiko celah-celah keamanan kita bisa menggunakan Rapid7 inside VM. Jadi dengan inside VM kita bisa melakukan scan vulnerability secara berkala untuk men-scan juga untuk misconfiguration dan policy assessment. Seperti itu, Pak. Baik, saya rasa cukup solid ya untuk plannya. Untuk Pak Lulus, bagaimana dengan proyeksi efisiensi dan efektivitas jika kita mengambil langkah ini? Sedikit gambaran apa yang telah kita kerjakan, Pak, akan terjadi efisiensi sebanyak 15% sampai dengan tahun 2026 berkat improvisasi dari sistem security dan manajemen yang tadi sudah dibantu oleh tim Ingram Micro, dan itu akan meningkatkan kepercayaan klien dan otomatis perusahaan kita pun akan semakin membaik. Wow, thank you. Thank you semua ya untuk meeting yang singkat dan produktif hari ini. See you next month. See you Pak Dedi, terima kasih. Terima kasih tim Ingram. Oke, kita lanjut dengan segmen ketiga, yaitu logistik. Aman. Aman. Seperti yang sudah saya sampaikan di meeting sebelumnya, kami ingin memperluas usaha dengan menambah opsi logistik, membangun beberapa gudang di Jakarta, Surabaya, Medan, dan IKN. For your info, Pak Faisal, saat ini kami baru memiliki sistem VMS logistik, API application, jadi kami perlu alat scan yang bersifat open untuk aplikasi yang saya sebutkan tadi. Selain itu, kami juga ingin mendeploy aplikasi ini dengan cloud dan data center yang ada. Saya mau lokasi data center Indonesia sampai dengan SLA 99,9%. Kira-kira bagaimana nih Pak? Solusi apa yang bisa ditawarkan? Untuk solusi logistik, Pak Julius, kita memiliki solusi dari Zebra. Jadi keunggulan Zebra ini ada device yang berbentuk barcode scanner dan juga printer label. Nah, salah satunya saya bawa contohnya Pak untuk si barcode scannernya. Jadi dari sisi desainnya, nah ini yang ergodinamis, lalu juga user friendly Pak kalau dilihat dari handlingnya. Nah mungkin nanti di tempat Bapak kita bisa coba beberapa device-nya nanti. Lalu untuk nanti dari sisi cloud aplikasinya yang harus memenuhi SLA 99,9%, mungkin nanti dari timnya Pak Rizky bisa menjelaskan perihal infrastrukturnya. Oke, thank you Pak Faisal. Nah, Pak Julius cocok nih Pak untuk kebutuhan Pak Julius. Jadi di kita itu ada solusi namanya Google Cloud Platform atau kita singkat GCP lah ya. Nah, keunggulannya itu yang paling menonjol itu masalah fleksibilitas dan keamanannya gitu kan. Terus kemudian di GCP itu banyak solusinya gitu kan. Salah satu contohnya adalah Cloud Engine, itu untuk infra on cloud-nya. Terus kemudian kalau Bapak butuh database, di Google itu juga ada namanya Cloud SQL, ataupun kalau nanti aplikasinya menggunakan NoSQL database, di Google pun juga bisa. Seperti itu. Nah, terus kemudian atau Bapak Julius mau nyoba model konsep baru yang kontainer sekarang ini gitu kan ya. Itu Google juga menyediakan namanya Google Kubernetes Engine juga gitu kan. Itu bisa Bapak pakai juga itu untuk aplikasinya Bapak gitu kan. Nah, terus kemudian kalau Bapak butuh big data gitu ya, Google punya namanya data query gitu kan. Nah, itu salah satu solusi dari Google Cloud Platform-nya. Seperti itu. Terus
satu lagi nih Pak, tadi Bapak kan menyebutkan kebutuhan untuk ada di Indonesia ya. Nah, Google Cloud itu sudah ada data centernya di Indonesia. Dan SLA-nya itu sudah sesuai dengan kebutuhannya Bapak. Gimana Pak, tertarik nggak? Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi kan ini banyak sekali data yang akan keluar masuk nih, Pak. Nah, itu untuk sistem keamanan aplikasinya sendiri seperti apa ya? Relic SB ini bisa menghandle 3 model cloud services. Yang pertama SaaS, yang kedua PaaS, dan yang ketiga adalah IaaS. Dan sudah pastinya Relic SB ini bisa mendeteksi ancaman cyber attack dari dalam maupun dari luar. Relic SB juga bisa mendeteksi aktivitas anomali dan mencegah upaya credential leaking. Nah, untuk pengamanan di sisi aplikasi, kita menggunakan teknologi Menlo Security, di mana Menlo ini berperan dalam mengamankan web aplikasi dan mobile aplikasi dari serangan eksternal. Contohnya SQL injection atau web code scripting injection. Demikian, Pak. Pak Julius, kebetulan Pak. Oh iya, ada. Ya Pak, saya mau menyampaikan update hasil implementasi sistem terbaru dari Ingram Micro. Oh iya, baru saja mau tanya. Ya, jadi gini Pak, kalau seluruh sistem dan device sebenarnya sudah berjalan sangat baik. Terlihat dari improvement sini ya Pak ya. Nah, semua cabang sebenarnya juga sudah mendeploy aplikasi dari Zebra dan Google Cloud gitu. Jadi memang sekarang untuk proses reporting inbound dan outbound-nya juga sudah dipermudah lah Pak gitu. Nah, cuman kita punya sedikit kendala nih Pak. Kayak selama ini kan karyawan juga masih pakai WA sama laptop kan. Nah, kita tuh punya kesulitan untuk menjelaskan data-data yang seperti gambar, terus ada simulasi, video conference, nah, dan beberapa fitur yang ada di Google Workspace, Pak. Oke, saya rasa kita perlu panggil Ingram Micro lagi ya. Ya. Jadi mungkin saya langsung call aja. Ya, oke Pak. Halo Pak Faisal. Terima kasih ya, implementasi sistem baru kita sudah berjalan dengan baik. Well done tim Ingram. Sekarang saya punya permintaan baru nih. Tim kami masih kesulitan untuk berkomunikasi terutama saat meeting video conference serta pengaplikasiannya di Google Workspace. Kira-kira Pak Faisal ada solusi apa nih? Halo Pak Julius, ya kita punya solusi Smart Meeting Unified Room 4, jadi itu kepanjangan dari SMOOF ya Pak ya. Jadi 4-nya ini kita ada 6, 8, 12, jadi itu merupakan partisipannya ya di dalam situ. Jadi, nah si SMOOF ini gitu ya, itu kita menggabungkan beberapa vendor Pak, dari audionya, dari displaynya, networknya seperti itu. Audio kita menggunakan Jabra sama Poly Pak. Kalau yang display kita menggunakan Samsung seperti itu. Terus kemudian untuk network sendiri kita menggunakan Barco. Nah, koneksinya itu bisa menggunakan HDMI atau kita bisa pakai wireless gitu. Terus kemudian Bapak sudah pakai Google Workspace ya, itu nanti seamless Pak, bisa langsung nyambung dari Google Workspace ke SMOOF-nya itu. Oke, mantap. Kita pesan 10 dulu ya, jadi langsung kita implementasi di cabang-cabang kami. Terima kasih Pak Faisal. Wow, makin seru ya. Kita lanjut segmen yang keempat, yaitu healthcare. Iya, silakan masuk Pak. Ini Bapak kenapa? Biasa dok,
Dok, ini saya suka joget-joget gini, kenapa dok ya? Kadang sampai hati saya tuh suka debar-debar dok. Jadi begini terus sukanya, bawaannya dok. Bapak suka ya ini ya? Ya nggak suka lah dok begini mulu. Ya kalau Bapak suka, Bapak lanjutin aja. Masalah lanjutin begini mulu dok. Bersandia. Jadi gini Pak, kalau saya melihat gejalanya, Bapak terkena sindrom yang namanya yellow basket. Itu bahaya loh Pak. Jadi saya harus apa dok? Ini nggak mau berhenti mulu dok, tiap berapa menit pasti begini-gini mulu. Saran saya, Bapak harus mengurangi menonton video-video TikTok itu. Itu yang pertama Pak. Oke. Nah, untuk yang kedua... Antrian nomor 8. Nomor 8. Saya juga nomor 8, Mbak. Datangnya lebih pagi. Ih, saya lebih pagi jam 5 saya sampai sini. Ih, saya dari kemarin nggak tidur. Nggak bisa saya Ih, duluan pokoknya. nggak mau. Nggak bisa. Ih. Udah. Oke, Pak Faisal dan tim Ingram, sebelumnya terima kasih sudah cepat merespon insiden yang terjadi di tempat kami. Sama-sama Bu Eva, jadi tim Ingram sudah menyelesaikan analisa forensik di environment-nya Ibu Eva. Ada beberapa IOC dan jalur penetrasi yang kita temukan. Bisa dijelaskan perihal temuannya Pak, kenapa endpoint protection yang kita gunakan saat ini tidak dapat mendeteksi IOC dan varian ransomware tersebut? IOC dari serangan kemarin adalah varian ransomware Black Suite, Bu. Karena fitur endpoint di protection-nya Bu Eva tidak memiliki detection secara machine learning dan behavior analysis, fitur tersebut sebenarnya sangat penting untuk menghadapi ancaman cyber di masa kini. Kita akan berikan solusi endpoint proteksi plus EDR dari Trellix agar tindakan preventif before, during, after attack mampu melindungi environment Bu Eva. Untuk mitigasi recovery ini Bu, ini juga perlu dipertimbangkan agar jika terjadi serangan seperti kemarin, kita bisa recovery layanan lebih cepat menggunakan solusi yang nanti dijelaskan oleh rekan saya Pak Damar dari sisi spesialis infrastruktur. Oke, terima kasih. Sebelumnya yang sudah disampaikan sama Pak Faisal sudah sangat baik sekali, tapi alangkah baiknya di pertahanan terakhir kita melakukan backup. Ya, kita di sini menawarkan Axerve, di mana Axerve ini adalah server backup yang merupakan keamanan terakhir dari sisi security itu sendiri. Mengapa dibilang seperti itu? Karena di last backup ini, si Axerve ini sudah menggunakan enkripsi. Jadi di mana data sudah terencrypt dan tidak bisa diencrypt oleh hal lain yang seperti contohnya ransomware itu sendiri. Oke, saya setuju Pak, karena ini sifatnya sangat urgent, saya mohon untuk dapat segera dikerjakan. Untuk isu yang kedua Pak Faisal, bagaimana kita mengacu ke Permenkes, kita harus memperbarui SIM RS dari pelayanan hingga ke administratif. Mungkin ada saran atau solusi dari teman-teman Ingram? Ya, baik, terima kasih. Tadi sebelumnya berdasarkan Permenkes mengenai SIM RS dan juga dari segi pelayanan administratif, setelah saya pelajari bahwa rumah sakit ibu ini masih menggunakan domain publik yang tidak berbayar. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk mengganti menggunakan nama domain menggunakan rumah sakit ibu. Dan kemudian dari sisi administratif dan pelayanan mungkin sudah kami rumuskan bersama teman kami dari tim Ingram untuk menjelaskan solusi-solusi yang bisa menjawab keluhan-keluhan ibu sebelumnya. Nah, dari sisi pelayanan kita bisa menggunakan Zebra untuk sistem antrian, di mana Zebra sendiri memiliki unique barcode yang bisa dihasilkan oleh printer tersebut. Dan data tersebut akan disimpan dalam database dan Google Workspace sebagai tools monitoring. Nantinya data tersebut akan tampil di Samsung Display yang dapat digunakan sebagai informasi jadwal dokter, promo rumah sakit, dan juga nomor antrian yang sedang berlangsung. Oke, tim Ingram solusinya sangat menarik. Saya harap solusi ini bisa dengan cepat diterapkan di tempat kami. Oke, Pak Faisal, kalau begitu terima kasih untuk saran dan solusinya. Ya, thank you, Ya. Eva. Baik, Ingram Micro Indonesia sebagai teknologi leader di IT industry bisa memberikan solusi-solusi cyber yang dapat membantu menyelesaikan semua permasalahan Anda. Jadi, untuk kebutuhan IT dan cyber Anda, ingat Ingram Micro.